Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, mengucap syukur Bapa karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini walaupun di tengah pandemi, tapi kami percaya bahwa Engkau Maha Kuasa, bahwa Engkau akan melindungi kami sesuai apa yang telah Engkau tulis di dalam Alkitab. Kami percaya Tuhan, dan kami serahkan pada saat ini. Kami akan belajar mengenai firman. Semoga apa yang kami pelajari pada saat ini akan menambah iman kami pada Bapa, sehingga apa yang kami hadapi pada saat ini semua kami serahkan padamu dan kami akan merasa aman. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa salah kekurangan kami, sebab kami berdoa dalam nama Yesus yang sekarang bersama bersurga. Dengan lantaran Roh Kudus kami serahkan doa ini. Terima kasih Bapa. Amin. Pada firman pada pagi hari ini kami akan memberikan judul bahwa mukjizat masa new era. Kita harusnya tahu mukjizat itu apa toh. Dalam kamus Alkitab di sana ditulis bahwa mukjizat itu adalah suatu pekerjaan atau perbuatan yang ajaib dan mengandung kuasa yang tidak dapat dikerjakan menurut hukum alam. Jadi mukjizat itu tidak bisa disamakan dengan hukum alam dan tidak bisa dipelajari. Soalnya kemarin kita juga mencari mukjizat itu apa dalam kamus bahasa Indonesia, tidak ada. Yang pertama, yang kedua adalah mukjizat itu untuk apa? Kenapa harus ada mukjizat? Mukjizat itu adalah yang pertama adalah untuk kekuasaan Allah. Yang kedua adalah untuk keilahian Kristus. Jadi mukjizat itu adalah untuk menetapkan kuasa Allah, bahwa semua mukjizat itu dikerjakan oleh Allah. Yang kedua adalah keilahian Kristus, yang mana Kristus turun ke dunia ini. Kristus memberikan 30 mukjizat dalam selama kehidupannya. Dan mukjizat Yesus Kristus yang tinggal di dunia ini yang selama 40 tahun untuk menempelak ketidakpercayaan dan sifat sombong seseorang. Jadi kalau kita mukjizat itu adalah melihat bahwa kekuasaan itu adalah di atas kekuasaan manusia. Tidak biasa. Dan pada hari ini kita akan berbicara mengenai persepsi Tuhan terhadap pandemi yang saat ini kita hadapi. Kalau kita berbicara bahwa mimbar ini akan menyenangkan hati kita dan saudara semua, itu adalah yang berbicara adalah motivator. Motivator adalah memberi motivasi kepada kita agar hati kita bangun. Tapi pada saat ini kita akan berbicara bahwa mimbar ini untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati kita, tapi untuk menyenangkan Tuhan. Sebab apa? Sebab kalau Tuhan disenangkan, walaupun kita tidak senang, orang bisa kebakso, ben kita Kristen ini. Tapi akhirnya kita akan happy. Jadi I'm happy to be happy. Kita datang tidak senang, tapi mimbar ini menyenangkan hati Tuhan, pasti kita akan menemui kesenangan. Itu kerjaan gereja. Kalau kita menyenangkan Tuhan, harusnya apa? Pola hidup kita harus berubah. Kalau kita amati pada saat ini yang kita alami pada saat ini, di mana-mana takut dengan virus corona, sampai-sampai masker habis.
Yaitu apa kita tidak pernah membaca Alkitab dalam Mazmur 91? Coba kita baca. Dalam Mazmur 91 ayat 1, 2, 5, 6, 7. Saya akan bacakan, tidak sekiranya akan menyimak dalam Alkitab masing-masing. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Jelas sekali. Sekarang yang masuk yang kelima. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampah yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Nah, disinilah memang kita tidak perlu menghafalkan Alkitab, tapi yang perlu adalah kita membaca Alkitab dan merenungkan apa to karepe Alkitab ini. Nah, kalau kita bisa merenungkan itu, oh iya ya, aku ini Gusti Allah yang melindungi aku. Kenapa aku tahu? Nah, jadi orang lain orang dikaro corona ya belum merasa nganggo masker dan jadi tidak mengikuti protokol kesehatan. Tapi kita ingat, kita hidup di dunia ini harus menuruti hukum di dunia. Jadi pergi pakai masker, masuk cuci tangan, jaga jarak. Itu adalah hukum dunia yang harus kita ikuti. Kalau kita nuruti Alkitab seperti ini, wah, di Pak Muli saja kurang separuh. Kenapa ini kok orang nganggo masker, orang cuci tangan? Nah, itu bedanya. Jadi kita harus membedakan bahwa kita aman karena Tuhan melindungi kita dalam pandemi ini, dan kita melaksanakan hukum di dunia ini. Jadi kita aman. Tidak hanya satu saja. Kita ini harus senang kuda. Masyarakat tidak bisa terima seperti itu. Soalnya dalam masyarakat tidak semua masyarakat percaya akan Tuhan. Pada saat ini kadang-kadang orang mati bukan karena virus, karena takut. Aku mau mati, aku mau menjadi ini. Justru dia di dalam rumah terus, amal mau mangan kalau tuh mangan kalau tuh bawa tambah gede, penyakit datang. Nah, itu karena takut sebetulnya. Kita tidak usah takut. Apa kita takut mati? Tuhan sudah menjamin bahwa kita mati ada di tempat di sana. Kalau iman kita kuat. Coba kalau kita mendengarkan firman pada layanan, apa yang disampaikan kita? Si A sudah diterima Tuhan, si B sudah bersama dengan Tuhan. Apa itu tidak pernah kita dengarkan? Bahwa kita punya jaminan di surga. Itu yang kita pegang. Kita ingat bahwa menurut orang yang menghitung, ada seseorang yang menghitung bahwa saat ini adalah akhir zaman. Itu dari kitab Daniel dengan konteks pada masa itu ditarik sampai sekarang itu tahun 2020 itu akhir zaman. Nah, bagaimana dengan tanggapan kita? Kapan akhir zaman itu terjadi? Bisa nanti pulang dari gereja, bisa besok, bisa lusa, bisa sebulan yang akan datang, bisa 1 tahun, mungkin lebih. Karena kita tidak tahu
bahwa Mesias akan datang, kapan waktunya kita tidak tahu. Maka dari sekarang kita harus belajar. Kita harus selalu memupuk iman kita bahwa kehidupan kita adalah milik Tuhan. Mari kita kembali ke bacaan kita, yaitu Markus 8 ayat 22 sampai 26. Saya akan bacakan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Dalam ranah ini jelas sekali. Yesus di mana waktu itu? Di Betsaida. Orang buta itu datang sendiri atau dibawa orang lain? Dibawa dengan orang lain, karena orang buta tidak bisa berjalan sendiri untuk menemui Yesus. Dan ini mengajari kita bahwa selama ini kita harus peduli dengan sesama kita. Ya kan? Membawa orang kita kepada Yesus untuk disembuhkan. Apakah orang buta ini akan memohon Yesus untuk menyembuhkan dirinya, dan orang yang membawa itu cuma diam, wes pilu? Katakanlah saya mau menghadap Pak Margono, diantar oleh Pak Gun mesti bilang, Pak, ini Pak Mur ada masalah, tolong didoakan. Kan seperti itu. Kalau kita care, kalau kita peduli, ya, ngomong diri, enggak seperti itu. Di sini ada yang perlu kita contoh. Yang pertama adalah orang yang membawa dan ingin menyembuhkan orang. Jadi kita harus peduli. Jangan peduli pada orang kaya. Ya enggak? Saya suruh datang ke orang kaya enggak mau. Soalnya tadi kita minta-minta. Tapi kalau saya diundang pasti datang. Coba kalau kita datang kepada orang yang tidak punya, apa itu opo? Enggak bakal dia apa. Ya, kita harus menghilangkan itu. Sama kita adalah ada di sekeliling kita. Jadi kita harus peduli pada mereka. Tapi sayangnya, tapi nggak semuanya. Anak-anak sekarang itu sulit sekali untuk peduli. Sudah kalau di luar itu sama-sama pegang HP, jejer wera omongan. Wes sibuk dewi HP ini, ibu aku untuk lihat semua ini, aku buka YouTube semua ini. Coba kata lihat di kerumunan umum itu datang. Walaupun orang semua pegang HP, melihat HP-nya sendiri. Lah disitulah orang kita tidak bisa. Lah kalau kita berbuat seperti itu, apa misi kita? Misi kita adalah memberitakan, walaupun tidak berbicara tapi dengan informasi. Dalam CCW motor HP, paling kan temannya mana, namanya siapa, nah, lama-lama berdua. Orang kan berkesan, wah, kayak orang ramah, sopoyo. Terus seperti itu. Jadi kalau di sini sih nggak ada anak-anak muda yang tidak peduli karena HP. Tapi kami percaya. Dan orang yang tidak peduli dengan orang lain, maka orang itu adalah sangat egois. Jadi kadang-kadang HP ini membuat kita menjadi egois. Jadi sudah peduli kalau teman, itu aku peduli.
Saat ini sangat sulit mencari orang yang peduli dengan sesama. Lah bagaimana Pak? Kalau orang yang tidak punya datang kepada kita, padahal kita dalam kesusahan, apa terus kita usir? Jangan. Kalau ini paling-paling jabat, jangan masuk. Kita dengarkan dulu pergumulan mereka. Apa yang menjadi pergumulan mereka? Mungkin kita tidak bisa membantu dengan harta benda, tapi karena kita punya Tuhan, kita doakan dia. Karena katanya orang Kristen itu doanya mati. Ya. Kenapa kita tidak doakan? Nah, di sini bisa kita lihat kualitas kita, Kristus di dalam hati kita. Apakah kita peduli dengan sesama kita? Apakah kita peduli dengan melihat status sesama kita? Nah itu kita bisa melihat ini. Kita dalam kesusahan, orang lain minta bantuan. Nah, seperti Yesus. Yesus datang ke dunia itu sebetulnya mencari kesusahan, bukan mencari kemuliaan. Dia sudah di surga yang enak di sana. Kenapa dia harus ke dunia mengalami sakit penyiksaan? Kita punya Tuhan. Kita harus meneladani Tuhan kita. Tuhan kita dengan sengsara bisa memberikan mujizat, bisa memberikan bantuan kepada sana sini. Walaupun Tuhan sendiri betulnya sengsara. Itu yang perlu kita coba. Kalau kita memberikan persembahan dengan hati atau tidak? Kalau kita memberikan persembahan dengan hati, walaupun itu sekecil apapun, Tuhan akan memberikan. Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita, bukan keinginan tuh ya, kebutuhan kita. Jadi kita kadang-kadang keliru antara kebutuhan dan keinginan. Manusia itu inginnya jaga DPRI, jadi ini kebutuhannya jadi sedang memangan telur. Lalu saya itu kan kebutuhan. Nenek keinginan, wah rono mobil, rono lonjo, ini lonjo, itu keinginan. Kita harus bisa membedakan itu. Kadang-kadang aku bersyukur ya Allah, aku juga ingin kurang apa. Wis yang gawe pedasasi untuk lonjo, mangan kurang. Hanya aku di mobil lah, itu keinginan, bukan kebutuhan. Itu yang perlu kita waspada terhadap hidup kita. Kalau kita membantu dengan orang dengan sepenuh hati, Tuhan akan memberi keberkahan bagi kita. Tapi kalau kita membantu orang dengan motivasi, seperti motivator tadi, ya nggak ada gunanya. Wah, aku tak nanggung pimpinanku kalau cegah karo aku belum tentu. Mungkin ada yang lebih dekat lagi. Jangan seperti itu. Dalam Amsal 19:17 akan kami bacakan, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang lemah memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatan itu. Apa arti memiutangi? Kalau kita dalam ekonomi, dalam akuntansi tahu, memiutangi adalah memberi hutang. Dalam kalau kita kasihan kepada orang miskin, orang sesama kita, kita memberi hutang kepada Tuhan. Loh, wah hebat ini umat memberi hutang kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan nyaur loh, enak kok.
Kan enak sekali janjinya seperti itu. Mari kita baca untuk selanjutnya ayat yang ke-23. Saya akan bacakan. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa keluar kampung, lalu meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya di atasnya dan berkata, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Di sini ada yang perlu kita ketahui. Kenapa Yesus nganti tangan dan tidak metu semua kampung kuwi? Alasannya pasti ada alasan. Sebab selama Yesus memberikan mujizat tidak pernah seperti itu. Yang merubah air menjadi anggur jadi itu saja, tidak pernah kemana-mana. Nah, kenapa di sini Tuhan mengajak keluar kambing itu kepada orang tua? Kita harus tahu. Itu dalam Matius 11 di sana disebutkan. Kejadian itu di Betsaida. Dalam Matius 11 ayat yang ke bahwa Betsaida itu adalah di antara kota yang tertutup, yang mana yang menutup adalah Tuhan Yesus sendiri, yaitu Kafarnaum, Korasi, dan Betsaida. Nah, kenapa orang itu dibawa keluar? Dengan tujuan adalah orang itu keluar supaya bebas dari kutukan Tuhan. Jadi ada maksudnya semua. Kenapa dibawa keluar? Tujuannya seperti itu, supaya dalam penyembuhan Yesus kepada orang itu sempurna. Tapi apakah itu juga berlangsung dengan sempurna atau sekali jadi seperti mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus yang lain? Tidak. Dalam ayat 24 disebutkan di sana, sudahkah sembuh orang itu? Dalam ayat 24 memang disebutkan di sana, orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat orang berjalan tetapi tampaknya seperti pohon." Sudah sempurnakah orang itu melihat? Dan kita bisa melihat. Tapi orang-orang yang berjalan itu seperti pohon. Jadi belum sempurna sekali. Nah, itu dalam kehidupan kita. Kita mohon kepada Tuhan, Tuhan berikan jalan rezeki yang ini. Tapi semua itu harus ada proses. Kalau yang lain katakanlah mujizat itu memberikan kepuasan kepada Tuhan. Tapi di sini ditekankan bahwa kemauan Tuhan itu ada prosesnya. Jadi saya juga, Tuhan, saya hari ini pengen punya mobil jelek, nanar paling Aladin, ya enggak? Enggak seperti itu. Semua ada proses. Itu yang perlu kita waspadai dan perlu kita renungkan dalam ayat ini. Dan ayat yang selanjutnya adalah yang ke-25, kami bacakan. Yesus meletakkan kaki tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Ingat, kalau kita setia dengan proses yang diberikan dalam kehidupan kita oleh Tuhan, semua yang kita inginkan pasti Tuhan akan berikan. Ya enggak? Itu yang ayat 20. Belajar bersyukur kita perlu. Jangan inginkan secara instan. Jangan tergiur dengan iming-iming yang di luar nalar
saya beli tadi, hati itu kadang-kadang wah ini bank ini menipu, ini. Itu sebetulnya kita ragu itu. Katakanlah ada contoh seperti ini. Saya didatangi teman, Pak Mur bisa ikut program saya apa? Pak Mur setiap bulan memberikan menyetor saya 1 juta. Yang pertama, kedua, ketiga sampai kelima 1 juta. Nanti ke-6 tidak usah store, tapi nanti ke-7 Pak Mur akan menerima 30 juta. Lah ini duitnya sopo. Kita nalar saja. Oh aku nyenengi 5 juta, lah sedina untuk 30 juta. Nalar apa tidak? Jangan. Ya, itu yang kita pelajari. Makanya banyak orang yang di telepon ini penuh banget. Orang rakus kamu. Jangan sampai kita sebagai umat Tuhan, anak Tuhan seperti itu. Sebab Tuhan sudah mengatur kehidupan kita. Tuhan sudah selalu menyertai hidup kita. Kita harus iman itu. Ya, jangan khawatir kita Tuhan akan kelaparan. Ya, semua memang ada prosesnya. Jangan membeli jasa. Saya contohkan saja. Suwardi Pak Joko Santoso itu kalau dia menyandang jiwa sudah cocok. Tapi kenapa Pak Joko sampai meninggalnya tidak punya predikat namanya itu? Tanya anaknya. Tapi apa yang dipunyai oleh S2 mungkin kalah dengan kepandaian Pak Joko. Perlu ditanya. Pak Joko sebagai direksi, apa anak buahnya ada yang S2, S1 banyak sekali. Kalau kita ingin predikat hanya membeli, lah apa gunanya? Kita tidak disertai dengan kepandaian kita. Orang yang menilai. Memang kalau kita mencari pekerjaan, wah jasamu S2, wah kepala S1. Belum tentu dalam lapangan pekerjaan yang S2 itu mengalahkan S1 atau S1 kalah dengan S2. Soalnya beda, kalau sudah masuk dalam lapangan kerja, semua udah beda. Makanya saya ingatkan di sini, jangan membeli predikat atau tidak ada gunanya kalau kita tidak disertai dengan kepandaian kita. Jadi jelas bahwa kita hidup dengan proses. Kalau kita setia dengan proses itu, Tuhan pasti akan mengabulkan segala permintaan kita sesuai dengan kebutuhannya. Yang terakhir, ayat 26 akan kami bacakan. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung itu. Maksudnya apa? Yang pertama dalam Alkitab ini dimaksudnya bahwa jangan masuk ke kampung itu adalah terkutuk. Dan yang kedua mengandung arti bahwa jangan kembali kepada kebiasaan semula. Jadi jangan bahwa konflik saat ini itu buatan manusia, bukan. Ada yang meramalkan bahwa 7 tahun lagi Cina itu ekonominya akan makan. Nah, corona ini berasal dari mana? Dari Cina. Kenapa? Tuhan mengingatkan, nek kowe tak toke terus kowe dadi sombong, lari karo aku. Maka pertama kali Cina yang pecah corona ini, sehingga Cina sibuk sana sini mengatasi corona. Jadi biar ingat pada Tuhan. Demikian juga kita. Kita dulu udah senang wah corona atau karena ini, tapi kenyataan akhirnya datang juga.
Nah di sini kita dunia dilawan oleh agar kita ingat pada Tuhan, kembali pada Tuhan. Renungkan Mazmur 91 ayat 1, 2, 5, 6, 7. Di sana jelas sekali kita mengikuti aturan Tuhan, iman pada Tuhan, dan kita mengikuti aturan di dunia ini, kita akan selamat dan kesimpulannya adalah apa yang kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama adalah belajar peduli dengan sesama kita. Yang kedua adalah kita menjalankan sesuatu itu dengan hati. Coba kalau kita bekerja di rumah tidak dengan hati, ini mau kesana. Ini dengan hati senang, wah ini katanya ibu-ibu itu suaminya kalau dimasakkan dengan perasaan senang, masakannya enak. Ya enggak? Kita jalankan dengan hati, jangan kita merasa wah ini kepaksa. Kalau kita terpaksa pasti kita akan capek. Yang kedua adalah pakai hati. Yang ketiga adalah ikuti proses Tuhan dengan setia. Semua hidup orang pakai proses. Dan yang terakhir adalah jawaban bagi orang yang setia dengan proses hidup kita akan menikmati pemberian Tuhan. Sebab apa kita menikmati? Kita bersyukur. Wah terima kasih Tuhan bahwa Engkau telah mengabulkan doa kami. Yang waktu itu kami mohon untuk memberikan kendaraan atau memberikan rumah, sekarang sudah bertobat. Itu prosesnya panjang. Kadang-kadang berdoa sekarang 5 tahun lagi baru. Nah itulah yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pagi ini akan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman yang telah kami pelajari bersama dan telah membuka hati kami untuk peduli kepada sesama. Kami mengajarkan sesuatu dengan hati, dan kami mengakui bahwa semua kehidupan adalah proses. Dan pada akhirnya Engkau akan memberikan apa yang kami terima sesuai dengan proses yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, Engkau telah membuka hati dan pikiran kami agar kami tidak sombong, agar kami tidak meninggikan diri. Di atas langit masih ada langit, dan Engkau yang paling kuasa dalam hidup kami. Sekali lagi Bapak, kami serahkan kehidupan kami ke tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau akan selalu menuntun hidup kami. Engkau akan selalu memberkati dengan kasih-Mu Bapak, dan Engkau akan selalu melindungi kehidupan kami dengan kuasa. Ampunkan Bapa segala dosa, salah dan kekurangan kami. Sebab kami berdoa dalam nama Yesus yang sekarang bersama Engkau di surga. Dengan lantaran Roh Kudus kami serahkan doa ini. Terima kasih Bapa.